Urban Legends di Jepang. Selamat datang di channel Haides. Kali ini aku mau ngebahas 5 Urban Legends di Jepang. Buat kamu yang belum tahu apa itu Urban Legends, Urban Legends merupakan sebuah kisah rakyat yang melenda pada daerah-daerah tertentu. Urban sendiri hampir sama seperti dongeng. Di Jepang sendiri, kisah horor semacam ini memiliki nama yaitu Toshi Densetsu atau legenda urban Jepang. Dan cerita rakyat Jepang ini pun beredar luas di masyarakat modern. Apa sajakah Urban Legends tersebut? Tonton videonya sampai habis dan kami rekomendasikan saat mendengarkan video ini untuk memakai handset terlebih dahulu. 1. Desa Inonaki. Desa Inonaki adalah sebuah desa misterius di Jepang yang benar-benar terisolasi dari desa lainnya. Bahkan di Jepang sendiri banyak orang yang tak yakin bahwa desa Inonaki ini benar-benar ada. Namun tak sedikit pula orang yakin bahwa desa ini ada. Di gerbang desa Inonaki bertuliskan dilarang masuk dan hukum konstitusi Jepang tidak berlaku di sini. Kenapa bisa begitu? Itu karena penduduk desa Inonaki hidup dalam kondisi yang sangat aneh, seperti menikahi saudara kandung, kanibalisme, bahkan pembunuhan sesama manusia. Desa ini terletak di prefektur Fukuoka, Kyushu. Desa ini hanya bisa diakses dari terowongan angker yang dimana ratusan pekerjaannya terbunuh ketika terowongan itu roboh saat pembangunannya. Konon katanya jika kamu pergi ke desa Inonaki, kamu tidak akan pernah kembali lagi. 2. Darumasan ga Koronda. Darumasan ga Koronda merupakan sebuah permainan rakyat Jepang yang dimainkan oleh 3 orang pemain atau lebih. Permainan tersebut tidak beda jauh dengan permainan petak umpet pada umumnya. Namun, ada keunikan tersendiri dalam permainan tersebut yang membedakan antara Darumasan ga Koronda dengan petak umpet yang kita ketahui. Kalau kamu mau lebih jelas soal permainan ini, kamu bisa nonton film horor Jepang yang berjudul As the Gold Wheel. Di sini admin hanya menjelaskan secara singkat mengenai asal-usul permainan Darumasan tersebut. Di sini Darumasan memiliki 2 versi cerita. Versi pertama, Darumasan merupakan seorang putri dari kaisar yang mengalami kegagalan dalam mengurus kerajaan. Saat kaisar pun memaksa si putri untuk menikahi seorang pangeran yang memiliki usia 2 kali dari dia, yang bernama Pangeran Zuko dari Amehara. Singkat cerita, Daruma menolaknya dan sang kaisar pun sakit jantung dan meninggal. Pada malam hari, di ruangan yang gelap, Pangeran Zuko dan beberapa pengawalnya mendatangi Daruma secara diam-diam. Awalnya Daruma tidak merasa curiga, akan tetapi tiba-tiba 2 pengawal Pangeran Zuko menangkap dan menyekapnya. Pangeran Zuko pun menarik busurnya dan mengenai mata kanan Daruma. Daruma pun diseret paksa ke dalam bathtub dan diisi air sampai penuh. Lalu Pangeran Zuko menarik rambutnya dan membenturkan kepala Daruma hingga terkena keran yang ada di dekatnya. Sejak saat itu Daruma ingin membalaskan dendamnya. Versi kedua, ada seorang wanita yang secara misterius tewas di dalam kamar mandi dengan posisi terpelungkup di dalam bathtub dan dengan salah satu bola matanya yang tertancap di keran air. 3. Kutukan Ruangan Merah Red Room. Dikisahkan ada anak laki-laki yang sangat kecanduan dengan internet. Anak laki-laki ini mendengar cerita kutukan dari seorang teman di kelasnya. Sesampainya di rumah, anak laki-laki itu langsung mencari komputer dan mencari tahu apa itu kutukan ruangan merah. Seketika itu juga muncul pesan yang bertuliskan, "Apakah kamu suka ruangan merah?" Sekeras-keras usaha sang anak untuk menutup pesan itu, tetapi tetap tidak berhasil. Akhirnya sampai terdengar suara anak kecil berkata, "Apakah kamu suka ruangan merah?" Dan dia meminta daftar nama dengan warna merah. Salah satu nama masuk dalam daftar legenda urban tersebut. Ketika anak laki-laki itu berusaha untuk kabur, seluruh pintu dan jendela kamarnya tiba-tiba terkunci dengan sendirinya. Beberapa hari kemudian, anak laki-laki itu ditemukan tewas di dalam kamarnya yang penuh dengan darah. Kisah Urban Legends di Jepang ini menjadi populer di internet setelah seseorang anak perempuan yang berusia 12 tahun di Nagasaki dibunuh oleh salah satu teman sekelasnya.
Polisi menemukan bahwa si pelaku pembunuhan anak perempuan tersebut yang namanya tidak disebutkan karena saat itu masih berusia 11 tahun. Dan bookmark komputer pribadinya ditemukan tautan menuju Red Room. 4. Akamanto. Akamanto adalah salah satu hantu mengerikan yang membuat para wanita di Jepang harus berpikir 2 kali untuk ke toilet. Akamanto akan muncul di toilet ketika kamu sedang duduk di kloset, dan dia akan bertanya, jubah merah atau jubah biru? Kalau kamu menjawab merah, dia akan memenggal kepalamu dan membuat bajumu menjadi berwarna merah karena dipenuhi oleh darah. Kalau kamu menjawab biru, dia akan mencekik lehermu sampai tubuh kamu membiru. Akamanto diartikan sebagai red cap atau jubah merah. Alasan kenapa dijuluki demikian, karena ia sering terlihat memakai jubah merah dan topeng putih. 5. Maruoka Castle. Hitobashira, sejenis pengorbanan manusia, masih dipraktikkan di Jepang sampai abad ke-16. Mayat-mayat dari para korban yang dikorbankan digunakan sebagai bahan seperti fondasi, pilar, bendungan, dan lainnya, yang digunakan untuk menenangkan dan meminta agar dewa melindungi bangunan tersebut dari bahaya. Maruoka Castle di Sakai, prefektur Fukui ini menjadi tempat dari kisah urban legends Jepang tentang Hitobashira paling terkenal. Diceritakan saat pembangunannya, salah satu dinding di kastel ini terus runtuh berkali-kali meskipun telah diperbaiki dengan lebih kuat. Sebagai upaya terakhir, para pekerja menyarankan untuk melakukan Hitobashira. Seorang wanita bernama Oshizu dipilih untuk menjadi korban. Oshizu setuju untuk dikorbankan dengan syarat anak laki-lakinya harus dijadikan seorang samurai. Akhirnya, kastel ini berhasil dibangun, tetapi syarat dari Oshizu tidak pernah terpenuhi. Hingga saat ini, para Maruoka Castle akan banjir setiap kali hujan di musim semi. Fenomena ini dinamai dengan kutukan air mata Oshizu. Mungkin itu saja 5 urban legends yang ada di Jepang. Apakah kalian memiliki cerita horor tersendiri? Kirim cerita kalian di email kami. Kami tunggu cerita kalian dan semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video and thank you for watching.